Halo, jumpa lagi dengan saya Ed Syahrial. Bahagia sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya pada hari ini. Nah, untuk hari ini topik yang akan saya bahas adalah tentang melepaskan dan melupakan hal yang sudah lalu. Seperti apa topiknya? Kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Ada dua orang biksu sedang melakukan perjalanan. Satu biksu yang senior dan satu lagi biksu yang masih junior. Ketika hendak menyeberangi sungai, didapatinya mereka seorang wanita yang juga ingin menyeberang, namun takut karena tidak bisa berenang. Merasa tergerak untuk menolong sesama, biksu senior menggendong wanita itu dan menolongnya menyeberangi sungai. Melihat itu, biksu junior menjadi bingung dan bertanya-tanya dalam hati, kenapa dia menyentuh dan menggendong wanita itu? Bukankah sebagai biksu kita dilarang menyentuh wanita? Sesampainya mereka di seberang, biksu senior meninggalkan wanita itu, berpamitan dan melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah jalan, biksu junior bertanya kepada biksu senior, "Kenapa kamu menyentuh dan menggendong wanita itu?" Jawab biksu senior, "Oh, aku memang menyentuh dan menggendongnya. Namun setelah sampai di seberang, dia kutinggalkan. Adalah kau yang masih menggendongnya dalam pikiranmu." Moral of the story, learn to let go. Kalau kita amati, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bertingkah layaknya biksu junior pada cerita tadi. Kita membebani diri kita dengan kejadian yang sudah terjadi pada waktu yang lampau. Bisa saja mungkin orang yang berlaku tidak adil pada kita, atau seseorang yang mengecewakan kita dengan mengkhianati cinta kita, atau mungkin kesalahan yang pernah kita lakukan, serta rasa sedih atau kesedihan yang pernah menimpa kita di waktu yang lampau. Kejadiannya bisa saja 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, 1 tahun lalu, atau mungkin baru beberapa minggu yang lalu. Menyedihkan, menyakitkan, namun sudah berlalu. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk merubahnya. Mereka yang berlaku tidak adil pada kita, mereka yang mengecewakan kita dengan mengkhianati cinta kita misalnya. Ya, benar mereka menyakiti kita, tapi jangan kita menggantikan peran mereka dengan cara terus menyiksa diri kita melalui mengingat-ingat lagi dan terus mengungkit apa yang sudah lewat. Dikatakan masa lalu karena sesuatu itu sudah berlalu, tidak ada yang bisa dirubah. Setiap hari yang baru menyajikan tantangan dan bebannya sendiri yang harus kita pikul. Jangan menambah beban yang harus kita pikul dengan cara terus memegang sesuatu yang harus kita lepas. Karena kalau tidak, kita akan patah. Sebab kemampuan kita untuk memikul beban hidup ada takarannya. Terus mengungkit-ungkit tentang orang yang pernah mengecewakan kita atau berlaku tidak adil pada kita, tidak akan membuat mereka tiba-tiba berlaku adil pada kita. Terus mengeluh tentang orang yang mengkhianati cinta kita, tidak tiba-tiba membuat mereka menjadi setia pada kita. Terus mempersalahkan diri sendiri atas kesalahan yang pernah kita buat, tidak serta-merta membuat keadaan berubah menjadi lebih baik. So, teman-teman, lebih baik dilepaskan. Saya teringat waktu saya kecil, waktu saya SD, saya pernah jatuh dan lutut saya luka. Ibu saya mengobati lukanya hampir sembuh, tapi karena ketika luka hampir sembuh terasa gatal, saya korek, saya garuk. Akhirnya bengkak dan saya nggak bisa jalan. Lucunya adalah infeksi yang menyebabkan bengkak itu terjadi bukan karena luka yang diakibatkan saat saya jatuh, tapi karena luka itu yang sudah hampir sembuh terus saya korek, terus saya garuk. Sejak saat itu saya belajar untuk tidak lagi mengorek-ngorek hal yang sudah lalu. Lalu bagaimana dengan masalah beban hidup? Cara untuk menghentikan kita untuk terus mengoreknya itu seperti apa? Dengan cara berhenti curhat, berhenti berbicara, berhenti bercerita tentang masalah itu. Ketika kita terus berbicara, curhat, bercerita, membicarakan sesuatu yang sudah lampau, yang sudah lewat, kita seolah-olah memberikan kehidupan kepada hal yang seharusnya sudah mati. Kita menghalangi orang-orang yang lebih baik yang mungkin bisa datang pada hidup kita. Kita menghalangi hal-hal yang mungkin lebih baik, kesempatan yang lebih baik untuk masuk dalam hidup kita, hanya karena kita terus berpegang pada hal yang sudah lampau. Saya teringat pada cerita salah seorang tokoh yang sangat inspiratif, yaitu Nelson Mandela, yang menunjukkan betapa pentingnya kita melepaskan diri dari hal-hal yang sudah lampau. Seperti apa ceritanya?
Kita lihat yang berikut ini. Nelson Mandela, mantan Presiden South Afrika dan pemenang Nobel Perdamaian tahun 1993. Setelah 27 tahun di penjara, tahun 1994 terpilih menjadi Presiden South Afrika. Suatu ketika, Nelson mengadakan jamuan makan siang. Banyak tamu yang diundang dan semua tampak bahagia, kecuali seorang pria yang kelihatan gemetar dan buru-buru meninggalkan ruangan. Salah seorang staf presiden yang melihatnya bingung dan bertanya kepada Nelson Mandela, apa mungkin orang itu sedang sakit? Sebab dia nampak gemetar saat makan. Nelson Mandela menjawab, dia tidak sedang sakit. Pria yang gemetar itu adalah mantan sipir penjara tempat saya dipenjara dulu. Dialah yang dulu sering menyiksa saya. Dan ketika saya haus dan butuh air, dia malah mengencingi wajah dan badan saya. Pria itu gemetar karena dia berpikir kini saya akan membalaskan dendam padanya. Nyatanya tidak, sebab saya sudah memaafkan dan melupakan. Saya memutuskan bahwa bukan hanya fisik saya yang harus bebas dari penjara, namun juga jiwa yang harus saya bebaskan dari dendam masa lalu. Saya harus melepaskan yang telah lalu demi masa depan South Africa. So teman-teman, yang sudah selesai dan yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Jangan kita jadikan sebagai tambahan beban yang harus kita pikul untuk menjalani hari-hari kita saat ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Rick Warren, boleh jadi kita merupakan produk dari masa lalu kita, namun kita tidak harus menjadi tahanan dari masa lalu kita. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman Anda. Mana tahu bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan saya pada video berikutnya. And I hope we all have an amazing and fantastic day. Salam.